Shalom, selamat malam Pak Esra. Mau bertanya, dari mana kerajaan Roma? Keturunan siapa mereka? Dari mana kerajaan Roma? Dari Roma. Ya. Kalau kita memang belajar, ini satu kerajaan yang besar yang mulai bertumbuh di Jazirah Italia sana ya. Gini, dulu ada di semenanjung Italia ada satu orang yang namanya Aeneas. Nah, Aeneas ini dia adalah seorang pahlawan hebat di dalam perang Troya. Dan Aeneas ini dia mempunyai seorang anak namanya Rhea Silva. Rhea Silva punya dua anak. Punya dua anak yang namanya mirip. Yang satu namanya Remus, yang satu namanya Romulus. Nah, menurut cerita entah benar atau tidak, Remus dan Romulus ini waktu mereka lahir itu disusui atau menyusu pada seekor serigala. Dan dibesarkan keduanya oleh serigala itu. Lalu pada waktu mereka dua sudah bertumbuh menjadi dewasa, mereka dua ada sedikit problem tentang perebutan tanah untuk dijadikan sebuah kota tempat mereka berkuasa. Dan dalam konflik itu mereka sering kali berseteru dan sering mengolok, sampai satu kali si Remus itu mengolok-olok Romulus. Dan mengolok-olok si Romulus ini sehingga akhirnya si Romulus ini membunuh si Remus. Setelah Remus mati, lalu di tempat itulah dia membangun sebuah kota dan kerajaan, lalu dia menjadi raja pertama. Karena namanya Romulus, maka kerajaan itu juga menjadi Romulus Roma. Maka dari Roma itu dari Romulus itu. Nah, itu terjadi sudah sangat lama. Itu kira-kira sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Jadi kira-kira sejaman dengan munculnya itu sejaman dengan Nabi Yehezkiel ya. Kira-kira sekitar tahun 700-an sebelum Masehi atau Nabi Yesaya. Nah, lalu juga berkembangnya kerajaan ini dengan Romulus itu sebagai raja yang pertama, dan dia tumbuh sebagai sebuah kerajaan dari tahun 753 sampai tahun 509 sebelum Masehi. Setelah itu kerajaan Roma ini berubah menjadi dengan sistem republik. Itu mulai dari tahun 509 sampai dengan tahun 27 sebelum Masehi, dan sejak dari tahun 27 sebelum Masehi itu dia berkembang menjadi sebuah imperium atau sebuah kekaisaran dengan wilayah yang sangat luas. Yang mempengaruhi itu juga adalah kemunduran kerajaan Yunani yang sebelumnya berkuasa atas dunia, dan Romawi mulai berkuasa dengan jenderal-jenderalnya seperti Pompei dan juga Julius Caesar. Lalu ada perebutan kekuasaan, beberapa intrik perebutan kekuasaan di pusat Roma. Tapi mereka juga pada akhirnya dibawa Julius Caesar, lalu muncul juga Kaisar Agustus. Roma mencapai puncak kejayaannya di bawah Kaisar Agustus yang nama sesungguhnya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Dia menghabisi semua pemberontakan-pemberontakan, lalu dia menerapkan satu sistem yang namanya Pax Romana, yang artinya perdamaian Roma. Dan dia membangun begitu banyak fasilitas Roma sehingga akhirnya di bawah Agustus ini Roma betul-betul mencapai puncak kejayaannya dan disebut sebagai kerajaan damai. Dan karena itulah maka Senat Romawi lalu memutuskan bahwa si Octavianus ini diberi gelar Agustus, nama dewa. Makanya dia disebut sebagai Kaisar Agustus. Dan sementara dunia sedang damai di bawah Pax Romana, dunia sedang damai dengan seorang yang Agustus yang disebut juga sebagai Kaisar Agustus, disebut juga Soter, juru selamat. Pada saat dunia ada juru selamatnya dan sedang damai, tiba-tiba muncullah seorang yang namanya Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan pada waktu dia lahir dibilang damai sejahtera di bumi ya. Jadi dunia sudah damai dari sudut Pax Romana dengan juru selamatnya Kaisar Agustus. Tapi ternyata bukan itu solusi bagi problem dosa manusia. Karena itu maka juru selamat yang sesungguhnya Yesus Kristus perlu datang ke dalam dunia. Dan nanti kita bisa lihat bahwa kekaisaran Roma dengan seluruh seluk-beluknya ikut mewarnai gambaran perjanjian baru. Karenanya
kita bisa lihat bahwa Yesus pun dihukum di bawah pemerintahan Romawi, yaitu salah satu gubernur Roma, Pontius Pilatus. Ya, itu sedikit gambaran tentang Roma. Omong sejarahnya bisa panjang, Ya. tapi bisa baca di buku saya yang kali lalu sudah diperkenalkan, Israel Dulu, Kini, dan Nanti. Itu ada pembahasan tentang perkembangan kerajaan Roma dan pengaruhnya di dalam Perjanjian Baru.